Ya, saya sedang bersama dengan Evelyn untuk kabarnya digugat cerai sama suaminya Aming. Oke, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Evelyn sebelum ini gitu ya. Jadi pertanyaan saya akan langsung ke Evelyn ini untuk menjelaskan ke masyarakat juga. Eh, Kalau pertanyaan saya agak menohok, selama Evelyn oke, I think it's okay. First question Evelyn, ini kabar cerai, kabar digugat dan sebagainya, ini beneran apa settingan? Aduh, kalau untuk settingan kayaknya terlalu ribet deh kalau Karena banyak orang yang ngomong settingan kan katanya. terlalu ribet apa namanya terlalu ribet aja jalannya gitu kalau untuk sampai untuk settingan. Enggak sih kalau ini demi Allah memang benar-benar Oke. Bahkan ada yang real mengatakan, terjadi. pernikahannya pun settingan. Duh, serem banget ya negara negara ini kalau misalnya maksudnya bisa jadi bisa Nggak, negaranya kan nggak tahu manusianya kan, berarti kan orangnya pura-pura gitu misalnya. oh eh, jadi sama kalau misalnya settingan kita kan juga kan sama aja ngebohongin negara, ngebohongin masyarakat gitu kan Mas, nggak mungkin lah. So it is true ya, it's real ya. Oke, artinya adalah kamu digugat cerai. Apalagi yang paling serem kita ngebohongin Tuhan gitu, nggak, kita benar-benar real kok. Oke, kamu digugat cerai. Ya, Masalahnya apa? Kok sampai gede gini? masalahnya percekcokan aja, ada percekcokan dan perselisihan aja sih. Oke, so kalau ada percekcokan, ada perselisihan, terus semudah itu untuk cerai kalau nggak besar masalahnya. Kenapa Mas? Kalau nggak besar langsung bisa cerai gitu. I don't believe that. Ya saya nggak tahu ya, pemikiran orang kan beda-beda. Mungkin pemikiran suami saya mungkin eh, dia memilih dia berpikir tindakan itu mungkin saya nggak tahu, mungkin itu yang terbaik bagi dia. Tapi kalau saya sih tidak setuju. Jadi dari sini kalau saya tidak setuju adanya perceraian. Karena kalau misalnya masih bisa diperbaiki, masih bisa omongin, masih bisa diperjuangkan, ya kenapa enggak? Kalau saya sih lebih ke situ sih Mas. Oke. Artinya ketika Evelyn tadi ngomong tidak setuju, kayaknya pengalaman ya tentang perceraian. Orang tua? Iya, karena memang orang tua saya kan dari saya masih kecil tuh saya kan nggak punya memori tinggal sama keluarga gitu, sama orang tua ibu bapak. Jadi Jadi tidak mau mengalami hal yang sama itu maksudnya. iya, jadi saya ketika saya bisa menikah, saya untuk berpikir bisa menikah saja saya maksud saya untuk menikah aja saya Udah luar biasa. nggak nyangka saya bisa menikah gitu kan. Apalagi sampai ada perceraian gitu. Nantinya takutnya maksud saya bakalan shock banget gitu, karena ya waktu kecil kan juga orang tua saya kan juga pernah pisah dan saya baru ngerasain yang namanya keluarga kan sekarang gitu. Jadi saya sih sebisa mungkin saya pengen pertahanin gitu sih Mas. But you know what fun is, saya pengen tahu aja sih Evelyn gini. Evelyn kan berubah banget dari yang dulu cowok banget, tomboy cowok banget tuh ya looknya. Tiba-tiba kamu berubah jadi wanita banget, jadi perempuan banget gitu. Ini pertanyaan langsung karena saya nggak tahu juga, makanya saya tanya. Apakah mungkin karena perubahan tersebut akhirnya yang membuat hal ini terjadi, Evelyn? Karena saya jadi cantik gitu. Ya, Maksudnya jadi cantik kayak perempuan gitu. Enggak sih, saya rasa sih enggak ya. Kalau soalnya suami saya sering muji saya juga, sering muji saya cantik, sering malahan dia juga mungkin
Dia nggak, setahu saya dia sangat menyukai saya apa adanya. Memang dia orangnya kan pemikirannya agak beda dari orang lain gitu. Oke. Kalau jadi dia tuh sebenarnya memang tidak memandang mungkin fisik dan penampilan saya dari awal gitu. Jadi tapi dia walaupun dia tidak memandang fisik dan penampilan saya, tapi dia tuh setahu aku dia senang melihat perubahan saya yang lebih Jadi baik. intinya adalah beliau setuju dengan perubahan kamu jadi lebih baik, itu jadi wanita banget gitu. Dia sangat suka. Ketika Evelyn jadi wanita banget, jadi perempuan banget, apakah Amingnya juga berubah jadi cowok banget sekarang? Ya dia sih memang laki-laki ya dari awal ya Mas, saya nikah sama Emang. laki-laki. Tapi maksudnya apakah perilakunya jadi macho banget, jadi apa? Kan ngikutin ya, Evelyn jadi cewek banget gitu kan. Ya lah, awal lu emang udah cewek dari awal gitu, tapi kan kita bicara sifat dan sebagainya. Ya seperti yang saya waktu itu pernah bilang kan sama Mas Dedi kan, aku dulu dia jadi suka gotongin air galon lah, segala macam. Dia berusaha banget. Berusaha banget. Jadi memang penyesuaian kali ya, akunya udah yang akunya yang misalnya aku yang lagi manja, dia yang manjain. Kalau dianya lagi butuh di layanin, aku layanin sebagai istri, sebagai perempuan. Karena begini, ini saya pribadi ya, buat penonton saya pribadi. Kalau saya ditanya gitu ya, kalau saya punya pacar, punya pasangan, punya istri atau punya siapa, punya anak, lalu ditanya, bisakah saya menerima pasangan saya apa adanya gitu kan? Kan kata-kata yang paling indah dikatakan oleh seorang pria atau wanita adalah saya terima kamu apa adanya gitu kan ya. Saya secara jujur mengatakan no, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena begini, kalau misalnya saya pacaran tuh saya harus menerima pacar saya apa adanya, atau saya punya istri menerima istri saya apa adanya, atau punya anak menerima anak apa adanya. Enggak, saya tidak akan pernah menerima. Karena manusia itu memiliki sifat berubah. Manusia itu memiliki sifat ingin lebih baik. Jadi nggak mungkin seseorang, menurut saya, nggak mungkin seorang menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Gini, kalau saya pribadi nggak bisa nerima saya apa adanya. Sekarang Anda pribadi satu-satu masing-masing, apakah Anda bisa nerima Anda apa adanya? Kalau Anda bisa nerima Anda apa adanya, nggak ada itu make up, nggak ada itu kamera 360, nggak ada itu selfie dibener-benerin, nggak ada, bener nggak? Kita pribadi saja nggak bisa menerima diri kita apa adanya. Gimana caranya menerima orang lain sebagai pasangan kita apa adanya? Jadi menurut saya kata-kata menerima Anda apa adanya itu kata-kata manis gitu. Sama kayak kamera 360 tadi gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan saya terima kamu apa adanya. Adanya apa emang? Ya begitu itu. It's kinda sulit gitu loh menurut saya gitu. Tapi yang menarik Evelyn adalah, masih ingat nggak pertama kali ke hitam putih sama Aming? Masih ingat? Ingat. Kita punya videonya, mau lihat kan? Oke, let's check this out. Lu bahagia juga Bahagia. karena mendapatkan pasangan yang tepat. Yang tepat dan menerima saya. Oke. Pada akhirnya manusia tuh hanya ingin diterima, dimengerti itu. Jadi udah nggak penting lagi sekarang tuh perempuan harus seperti ini, laki-laki tuh harus seperti ini. Itu menurut saya tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting menerima saya sekarang, saya pun menerima dia gitu. Ya karena benar-benar cinta aja. Gitu. Karena cinta. Bukannya nyudutinnya bukan Iya. itu sih sebenarnya. Tadi pada saat lihat Evelynnya ketawa, kenapa? Lucu aja, aku masih kayak cowok banget. Gede banget. Tapi saat itu juga aku udah belaga cewek loh. Oh itu udah gak cewek, itu udah gak cewek. Udah belaga cewek, halu ya. Tapi beda banget. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang beda ya, kita lupain tadi yang tadi seperti kalau lupain tentang beda, lu lebih seneng mana sih? Dulu yang lu kecowok-cowokan atau sekarang yang lu beneran feel cewek? Seperti yang aku bilang sih, ini cuma tentang kepercayaan gitu. Saat itu mungkin kepercayaan diri aku cuma sampai penampilan aku bisanya cuma sampai segitu. Tapi sekarang kan karena akunya lebih slim, lebih lembut gitu, ininya apa namanya, badannya juga lebih kecil, suaranya juga agak lumayan jadi halus, terus
eh, Make up, udah pantas lah untuk di make upin gitu kan. belajar make up ya kamu ya? Iya. Iya kan? Aku belajar make up. Jadi ya aku jadi percaya diri. Oke. Jadi sebenarnya Terus banyak orang bilang cantik. ya dari situ banyak orang yang bilang cantik lebih baik. Ini bukan berarti aku gila puji, bukan. Iya, iya, tapi Bukan. mendukung perubahan. Mendukung Tapi perubahan. aku jadi percaya diri. Jadi percaya diri. Cuman ya? itu aja. It is good, right? Oke. Sebenarnya masalahnya cuma di kepercayaan dirian menurut aku. Gimana rasanya pakai lipstick? Eh, asik. Nah, dengan percaya diri ini, dengan pakai lipstick itu asik dan sebagainya, kamu sendiri pribadi sekarang ngerasa diterima nggak sih sama Aming dengan perubahan-perubahan ini semua? Iya, ngerasa diterima. Ngerasa diterima? Ngerasa dia suka, dia soalnya dia sering gemes sih sama aku kalau akunya lagi pakai make up gitu. Jadi lagian juga dia memang seperti yang tadi saya bilang, dia mungkin memang dia suka sama jiwa saya, bukan sama penampilan saya. Cuman dia sangat bahagia kalau ngelihat sayanya mungkin lebih baik, itu aja sih. Lebih baik. Lebih baik. Oke. Nah, lalu sekarang Evelyn sendiri artinya nggak tahu kenapa digugat cerai. It is funny kan, harusnya gimana caranya orang nggak tahu digugat cerai itu gimana caranya? Perasaan suami saya bukan yang nggak tahu, bukan yang nggak ngerti gitu. Cuman kalau pemikiran saya pasti ada jalan lain selain perceraian. Tapi tahu sebabnya digugat cerai? Tahu nggak tahu sih, maksudnya antara yang kalau dibilang nggak tahu sih Mas, karena kok alasan seperti ini dijadikan perceraian gitu. And Itu sih. you cannot share alasannya apa? Nggak bisa kasih tahu? Ya yang cuma saya bisa kasih tahu ya percekcokan aja kali dalam rumah tangga biasa. Masalahnya nggak, maksudnya Bukan masalah pribadi banget? bukan, bener-bener masalah rumah tangga biasa dan percekcokan aja sih Mas. Yang harusnya itu tidak membuat perceraian? Iya, karena saya juga ngomong seperti ini bukan saya menyimpulkan dan bukannya saya tidak menghargai keputusan suami saya gitu. Cuman saya juga tanya-tanya sama orang juga, bukan berarti ya saya juga tanya-tanya gitu sama orang-orang dan ngelihat maksudnya ngedengar pendapat orang juga kan. Jadi kalau dalam rumah tangga mungkin hal-hal yang seperti itu masih bisa dibenahi dan kalau orang-orang terdekat saya sih tidak ada yang menyarankan untuk bercerai karena mungkin masalahnya tidak sampai ke situ. Oke. Saya punya videonya pada saat itu Aming dan Evelyn itu bermimpi 10 tahun ke depan. Ya, bermimpi 10 tahun ke depan. Let's check this out. Oke, pertanyaan terakhir buat Aming, Evelyn. Aming lah ya, what is your plan 10 years from now? 10 tahun dari sekarang, gue bayangin gue punya anak yang banyak, minimal maksimal 3 lah ya. 3. Cuma 3 sih. Terus bahagia terus sama dia selamanya, seterusnya. Menua sampai maut memisahkan kita. Oke. Itu adalah kata-katanya Aming pada saat itu. Punya anak 3, bahagia terus dan sebagainya. Tapi memang, well, life change ya, life change itu. Dan tidak ada yang mendukung perceraian. Saya pun tidak mendukung perceraian. Ya, saya bercerai, tapi saya tidak mendukung perceraian. Tapi faktanya, kalau Anda ke pengadilan itu lebih dari 60% pernikahan berakhir dengan perceraian. Apa tanggapan Evelyn lihat video tadi? Ya itu kan salah satu tujuan kita untuk menikah juga ya Mas. Tujuan kita untuk menikah kan memang untuk menjadi bahagia, untuk mempunyai anak dan bahagia seterusnya sampai kakek nenek gitu. Jadi ya kenapa nggak kita wujudkan sekarang gitu. Artinya kamu masih ngarep balik? Saya berharap dan saya percaya sama suami saya sih. Pasti
jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Wah, tapi kalau bisa sekali bisa 2 kali nanti. 2 kali maksudnya bakalan terjadi lagi gitu. Maybe. Oh. Ya, kalau ada hal seperti ini sekali, siapa tahu aja kita masih bisa Belajar. belajar dan bisa hati-hati. Memang kita harus saling belajar sih, masih banyak banget PR-nya Mas. Karena kita masih 8 bulan baru 9 bulan lah kan. Jadi yang 10 tahun aja saya dengar masih berantem, masih suka berantem, masih suka ada percekcokan gitu. Ya. Oke, saya ada pengacaranya Evelyn di bangku penonton, bisa diberikan mikrofon sedikit. Boleh tanya, ini sekarang sudah sampai mana perkembangannya? Dan apakah benar ini perceraian tidak tahu sebabnya apa? Ya gini Mas Dedi ya, ini perkawinan yang sangat unik dan menurut kami itu harus dipertahankan. Bila perlu masuk cagar alam ini, cagar budaya ini. Ya jadi kami tim kuasa hukum dari Evelyn akan mempertahankan perkawinan ini. Jadi ini kan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, mungkin minggu depan kami sudah ada dapat panggilan. Setelah itu kami baca nanti apa materi dari gugatannya itu. Kita pengen tahu isinya. Setelah itu kita menunggu mediasi. Nah, proses terakhir yang kami tunggu di mediasi inilah. Mudah-mudahan ada satu mujizat. Oke, maaf saya potong sebentar ya. Tapi ini kan bukan jual beli tanah, Pak. Ini kan berhubungan dengan perasaan seseorang, rasa seseorang. Bagaimana mempertahankan sesuatu kalau orangnya sudah tidak punya perasaan? Gampang aja, statementnya kalau kedua belah pihak itu masih mencintain, berarti harus dipertahankan. Nah pertanyaannya, apakah Evelyn mencintain? Jelas sangat mencintain. Apakah Aming sangat mencintain? Jelas dari statementnya kemarin di media pun juga sudah jelas mengatakan sangat mencintai dan sangat menyayangin. Jadi apalagi menjadi masalah? Kalau kedua belah pihak mencintain, kenapa nggak dipertahankan? Kalau satu sisinya tidak mau? Ya lucu kan, ini bisa dikatakan bahwa penistaan terhadap cinta dong kalau begitu ya. Lucu jadinya kan, kalau sama-sama mencintain ya bersamalah. Tapi kalau salah satu sudah tidak mencintain, ya sudah mau apa lagi. Oke. Jadi intinya kami akan pertahankan Mas Dedi. Nanti nggak dibilang, oh mau dicerain aja nggak mau. Loh kan dia mencintai, berkali-kali kemarin statement di media saya lihat live tuh. Tapi kan cinta tidak perlu hidup bersama, Pak. Cinta sayang, ah itu zaman dahulu kala lah zaman. Ya kalau sekarang nggak bisa kayak gitu loh Mas Dedi. Saya gitu soalnya. Ya Jangan yang galak-galak Mas. lain ada lain belalang ini ya. Tapi yang jelas kami punya tugas dari Evelyn. Untuk memediasi ya, Ya, kami akan pertahankan perkawinan ini. pertahankan pernikahan Iya. itu. Oke. Tapi sampai sekarang belum ketemu ya Pak ya? Belum. Belum ya? Belum. Belum. Oke, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pengadilan kita ketemu nanti. Oke, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Lebih Betul. baik kan kalau tidak ada perceraian. Oke. Makasih banyak Pak. Ya, yang pasti akan lebih baik kalau ya karena saya harus mancing kan. Tapi yang pasti lebih baik kalau semuanya rujuk kembali, pastinya lebih baik ya Evelyn ya. Evelyn mau nelfon Aming nggak? Nelpon gimana aku aja gak bisa ngubungin dia. Telepon depan saya atau telepon pakai telepon saya. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Loh, nomor teleponnya nggak tahu? Saya nggak tahu. Kalau gitu kita cari dulu ya. Kita break dulu, kita cari itu, kita coba telepon. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam.